Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dari kelas 4C Ligur Pagi Banjarbaru dengan NPM 2210462. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas OTS mata kuliah pemrograman berbasis objek, yang mana tugas OTS-nya adalah membuat sebuah code yang berisi tentang kelas objek, metode, dan atribut. Yang kedua berisi konstruktor, mutator, dan aksesor. Yang ketiga berisi encapsulation. Yang keempat berisi inheritance. Dan yang kelima berisi polymorphism. Langsung saja kita ke Apache. Di sini saya akan membuat sebuah package baru yang bernama UTS. Kita bikin Java kelasnya. Kelas yang saya buat adalah kalkulator sederhana. Untuk proses coding akan saya percepat, jadi langsung saja. Yuk kita bikin kelas baru dan isinya untuk menampilkan kalkulator sederhana. Lanjut lagi kita bikin kelas yang baru nanti saja untuk kita tampilkannya. Untuk membuat subkelasnya saya bikin namanya kalkulator.
bikin kelas lagi untuk menampilkan kalkulator kita. Oke, karena programnya sudah selesai, langsung saja kita masuk ke sesi penjelasan. Pertama, di sini saya akan menjelaskan kelas, objek, metode, dan atribut. Dalam program saya, kelas yang saya buat ini itu adalah kelasnya, bisa dilihat ada kalkulator sederhana, kalkulator sederhana tampil, kalkulator lanjutan, dan kalkulator lanjutan tampil. Yang kedua ada objek yang saya buat dalam program yang saya dalam penjelasan kelas adalah sebuah blueprint atau template untuk membuat subobjek kelas yang didefinisikan atribut, variabel, metode, fungsi yang dimiliki oleh sebuah objek. Yang kedua yaitu ada objek. Objek adalah instance dari kelas. Objek dibuat menggunakan kata kunci new. Dalam program yang saya buat ini, calc dan kalkulator ini itu adalah sebuah objek. Bisa dibuat calc dan kalkulator ing adalah sebuah objek yang saya buat. Yang ketiga ada metode. Metode adalah fungsi yang didefinisikan dalam sebuah kelas. Metode melakukan aksi tertentu seperti operasi matematika. Dalam program yang saya buat ini, metode yang saya gunakan yaitu adalah penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya ada atribut. Atribut adalah variabel yang didefinisikan dalam sebuah kelas dan menyimpan data untuk sebuah objek. Dalam program ini, kalkulator angka pertama dan angka kedua adalah sebuah atribut. Yang ketiga kita lanjut lagi. Di sini ada konstruktor, mutator, dan aksesor. Untuk konstruktor yang saya buat di sini pada program ini yaitu adalah kalkulator sederhana yang di dalamnya ada list angka 1 dan list angka 2. Sini akan saya ciri saja, saya tandai dengan konstruktor. Dan konstruktor yang saya buat dalam program saya. Yang kedua ada mutator. Kita masuk ke penjelasan konstruktor dulu. Konstruktor adalah metode khusus yang dipanggil untuk saat objek dibuat. Konstruktor biasanya digunakan untuk menganalisa sebuah atribut. Konstruktor yang saya buat dalam program kalkulator sederhana yaitu ada kalkulator sederhana double angka dan double angka 2, dan di dalamnya ada dis angka 1 dan dis angka 2. Dan dalam kelas yang lain yaitu kelas kalkulator lanjutan, ada juga konstruktor yang saya buat yaitu adalah super, yang mana ini mengambil dari kalkulator sederhana. Lanjut ada mutator atau setter. Mutator yang saya buat ya, metode mutator atau setter adalah metode yang digunakan untuk mengubah nilai sebuah atribut. Dalam program yang saya buat ini, mutator atau setter yang saya gunakan yaitu adalah get angka 1, return angka 1 yang mendapat angka 1 kembali, dan get angka 2 yang mendapat angka 2 kembali. Di sini akan saya komen saja biar lebih jelas. Mutator
atau dalam kurung sektor saja. Selanjutnya ada aksesor. Untuk kelas aksesor bisa dilihat dalam program ini. Untuk kelas aksesor penjelasannya yaitu digunakan untuk mengambil nilai sebuah atribut. Dalam program ini saya menggunakan aksesor set angka 1 untuk mendapat angka satunya ya dari angka 1, dan sedangkan untuk set angka 2 dapat nilainya dari angka 2. Getter aksesor atau getter aksesor C2 set atau getter mengambil sebuah nilai. Selanjutnya kita masuk ketiga, yaitu ada encapsulation. Untuk encapsulation sendiri penjelasannya adalah encapsulation ada konsep yang mengatur akses ke atribut dan metode kelas melalui visibility atau visibility modifier seperti private, protect, dan public. Dalam program yang saya buat ini, saya menggunakan encapsulation protect agar nilai atribut yang dipanggil dari kelas kalkulator sederhana itu bisa di encapsulation ke kelas kalkulator lanjutan. Yang ketiga yang keempat langsung saja kita masuk ke inheritance. Inheritance ada konsep di mana suatu kelas mewarisi atribut dan metode dari kelas lain, yaitu kelas yang menerima warisan itu disebut subkelas, dan kelas yang mewariskan kelasnya itu disebut superkelas. Dalam program yang saya buat ini, kalkulator sederhana yaitu adalah superkelasnya dan kalkulator lanjutan adalah subkelasnya. Lanjut kita ke polymorphism. Polymorphism sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu overloading dan overriding. Yang pertama saya akan jelaskan overriding dulu. Overriding dalam polymorphism itu didefinisikan beberapa metode dengan nama yang sama tapi dengan parameter yang berbeda. Dalam program yang saya bikin ini, saya menggunakan overloading. Polymorphism overloading yaitu menambahkan perkalian dan pembagian, tapi angkanya masih bisa didapat dari angka ya kalkulator sederhana. Ini saya komen saja overloading. Dan yang kedua yaitu adalah polymorphism overriding. Sedang untuk penjelasannya metode polymorphism overriding ini adalah subkelas yang menyediakan implementasi spesifik dari metode yang sudah ada. Dalam program ini saya penambahan sebuah pemberitahuan yang ketika nanti dijalankan dari kalkulator lanjutan akan ada pesan ini. Mungkin langsung saja kita coba tes untuk programnya. Ini saya akan menampilkan dulu pertama, yaitu adalah kalkulator sederhana, yang mana ya untuk angka yang saya masukkan ada 10 dan 5. Di sini bisa dilihat angka pertamanya ada 10 dan angka keduanya ada 5, dan untuk hasil penambahannya ada 10 ditambah 5 yaitu 15, dan untuk angka pengurangan salah ketik, astagfirullah, angka pengurangan, hasil pengurangan, maaf, hasil pengurangannya itu adalah 5. Ini untuk kalkulator sederhana. Dan untuk kalkulator lanjutan bisa dilihat di sini, bisa kita jalankan di sini. Angkanya saya masukkan masih sama, yaitu 10 dan 5. Untuk angka pertamanya 10 dan angka keduanya 5. Dan di sini ada sedikit perbedaan karena saya menggunakan override untuk penambahan. Sebelum penambahan muncul, maka akan muncul sebuah notif ya dengan kalkulator tambahan perhitungan dan kalkulator lanjutan. Dan di sini akan muncul 5, 15, 5, 50 karena 10 dikali 5 50, dan pembagiannya 10 dibagi 5 yaitu 2. Dan di sini saya juga menambahkan sedikit logika sederhana, yaitu if else, dimana jika angka kedua yang dimasukkan dalam kalkulator lanjutan adalah 0, maka dia tidak akan muncul pesan error pembagian tidak bisa dilakukan. Langsung kita coba saja. Sini saya ganti angkanya menjadi 0.
saya akan tampilkan, maka akan muncul pesan seperti tadi, error karena pembagian tidak bisa dilakukan dengan angka 0. Mungkin ini saja sedikit presentasi tugas UTS dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Tundung. Berapa menit? 30 menit.